Yang ini sebenarnya hasil dari situs base, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan kalau Anda mencari di situs ini, base search ini. Jadi kalau saya cari ya, karya ilmiah, ada yang open, nah ini ada yang tidak tahu open atau tidak. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi review situs bermanfaat, masih di channel kuliah virtual. Review ini lanjutan dari review sebelumnya. Jadi di review sebelumnya Anda bisa cek di playlist. Saya mereview tentang situs basesearch.net dari Bielefeld University, ya, Universitas Bielefeld, yaitu situs untuk pencarian atau penelusuran literatur yang meskipun masih terbatas ya, tetapi sangat baik, terintegrasi dengan ORCID ya, bagi yang ingin klaim ke ORCID. Dan jika disatukan dengan situs ini, ya sangat bermanfaat begitu. Mungkin beberapa dari Anda pernah mengenal tentang Publish or Perish ya, satu software untuk penelusuran yang kemudian biasanya dikombinasikan dengan Post-Viewer. Ada banyak tutorialnya ya. Nanti kalau sempat saya buatkan tutorialnya juga. Nah, kalau Post-Viewer itu ada yang desktop, ada yang online. Nah, ini yang berbeda. Kalau Open Knowledge Map ini berdasarkan search engine base yang kemudian divisualkan. Jadi misalnya saya kasih ini ya, collaborative learning. Sama dengan yang saya cari di sebelumnya di situs base site ya. Jadi misalnya ini saya cari collaborative learning seperti di situs sebelumnya. Ya. Nanti akan muncul semacam knowledge map yang saya sebenarnya lebih suka menyebutnya seperti diagram Venn ya. Seperti himpunan-himpunan begitu. Yang ini sebenarnya hasil dari situs base. Ya, jadi ini sebenarnya sama dengan kalau Anda mencari di situs ini, base search ini. Jadi kalau saya cari ya, dengan kata kunci yang sama ya, kata kuncinya sama, collaborative learning sama ya, yang muncul sama dengan yang ada di sini. Bedanya, nah ini bedanya, bahwa di sini kita diberikan semacam intersection ya. Nah seperti di sini sama ini. Tapi kalau di sini kan berdasarkan list, kalau yang di sini berdasarkan peta. Nah contoh misalnya, ini kalau Anda yang sudah pernah menggunakan Post-Viewer atau aplikasi-aplikasi sejenis ya, untuk memetakan atau clustering begitu dari literatur yang sudah dicari, ini sama persis. Jadi misal ini kata kuncinya computer supported collaborative learning, higher education, dan social interaction. Kalau saya zoom di sini di himpunan ini, nah ini ada sekian karya ilmiah, ada yang open, nah ini ada yang tidak tahu open atau tidak. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena bisa jadi, nah seperti ini misalnya, bisa jadi kalau misalnya kita klik, siapa tahu open, nah begitu ya, siapa tahu open ya, kita tidak tahu, mungkin open sedikit atau mungkin ternyata sudah dilanggan oleh kita. Nah ini, oh ini ternyata ada PDF-nya kok ya, hanya dia tidak direct link. Jadi tidak direct link ke PDF-nya, tapi harus masuk dulu ke website universitasnya dan nah ini baru bisa dibuka ya. Jadi ini open juga ternyata, meskipun di sini tidak ada tandanya open access ya, jadi memang bisa dicek. Nah tapi ini, nah ini bisa digunakan untuk melakukan SLR atau systematic literature review ya. Jadi bagi Anda yang sedang melakukan SLR, ini alternatif ya, selain Post-Viewer ya. Jadi
cara kerjanya mirip ya, cara kerjanya mirip menggunakan panduan kata kunci. Nah, misalnya ini dari kata kunci ini computer supported collaborative learning, higher education, social interaction dan yang ada di sini. Nah, berarti ini ada intersection-nya antara dua himpunan ini. Jadi yang di sini, nah ini kemungkinan juga memiliki kata kunci yang sama dengan yang himpunan satunya. Nah, seperti ini, computer supported collaborative learning ya. Ini semua menggunakan wiki ini. Bentar, saya akan balik lagi, saya zoom in lagi. Nah ini misalnya kata kuncinya ada blended learning. Nah, di sini ada informal learning, berarti nanti kalau yang ada di sini kemungkinan itu ada beberapa jurnal yang yang memiliki kata kunci yang ada di sini dan di sini. Begitu. Kalau yang ini collaborative learning digandeng dengan active learning. Ya, kalau ini digandeng dengan teknologinya. Nah, seperti ini misalnya bagi Anda yang dunia pendidikan misalnya begitu ya. Anda sepertinya tidak ke arah sini gitu karena ini kan ada cloud computing teknologi. Jadi dia seharusnya dia membahas mengenai teknologinya, tidak ke pendidikannya. Kalau ke pendidikannya mungkin ke sini. Nah, ke pendidikannya mau membahas kemana? Sekolah atau yang lain bisa ke sini. Ini PLS ya, pendidikan luar sekolah atau informal learning. Ini action learning. Kalau yang di sini berarti ini untuk universitas atau perguruan tinggi karena kata kuncinya higher education. Nah, ini bisa mempersempit ya pencarian dengan lebih mudah begitu. Nah, itu open knowledge map ya. Bisa disatukan dengan base, bisa disatukan dengan publish or perish ya. Jadi sama, nah seperti ini. Dan kalau Anda yang dalam tanda kutip mahir menggunakan Mendeley, Zotero ataupun EndNote, ya ini mudah. Kenapa? Karena ini menggunakan basis dari website ini, dari website base ini. Sehingga bisa kita ekspor untuk format citasinya, entah dalam bentuk RIS, ya RIS, dalam bentuk BibTeX ataupun dalam bentuk EndNote. Ya, jadi ya lumayan bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan SLR ya, systematic literature review, sedang bergulat dengan jurnal, penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Kita bisa menggunakan map yang ada di sini. Saya nggak mau menggunakan yang di sini gitu, saya langsung menggunakan di base ya silahkan ya, tapi bagi saya gitu penampilan secara visual ini jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih bisa dipahami ya gitu. Keunggulannya kalau menurut saya nggak usah registrasi, nah begitu ya, dan dia sudah di searchingkan 100 item teratas ya. Jadi kalau yang sedang literatur review tidak terlalu melebar, tidak kemana-mana, kita dicarikan yang paling relevan menurut mereka loh ya, menurut algoritmanya mereka. Oke, dan ini masih beta ya, jadi kemungkinan masih ada banyak pengembangan ya, ada banyak pengembangan. Cukup bagus, bisa jadi alternatif bagi Anda yang pernah menggunakan Force Viewer atau aplikasi-aplikasi yang memvisualisasikan seperti ini, clustering, classification sama saja dan bagus. Oke, bisa jadi alternatif, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.